Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan guru semuanya, baik ibu maupun bapak guru-guru semua, ini hebat ya. Jadi kalau melihat seperti ini, tentunya tidak ada alasan untuk saya nanti mungkin ya, kalau ada ibu bapak keperluan seperti kami, tidak ada alasan Pak Asden ya, Pak Hadi untuk menolak bantuan. Kami siap untuk membantu ya. Dan tepuk tangan untuk kita semua ya. Sudah rela-rela ya, sampai yang lain sudah pulang tapi kita masih di sini. Langsung saja untuk saya ya. Sebenarnya saya kehabisan kata-kata dari Pak Asden, Pak Epul, ya Pak Hadi, semua sudah dijelaskan. Tetapi karena ini permintaan dari Pak Unan, mana cenai PAI-nya, guru penggerak PAI-nya, nah kan gitu. Maka saya ingin mencoba mensahadatkan ya konsep-konsep yang seperti tadi ya, perubahan paradigma belajar ya. Nah, untuk perubahan paradigma belajar, saya ingin tanya dulu untuk kepada Bapak dan Ibu. Alasan apa yang membuat Bapak Ibu katakan marah pada murid? Itu satu. Kedua, alasan apa? Saya minta dua kata saja yang membuat Bapak Ibu itu dongkol terhadap murid. Dua kata saja. Tidak sopan, apalagi tidur di kelas, sama dua, apalagi tidak menghargai. Cukup? Ada lagi? Ya. Nah, Bapak Ibu ya, alasan kenapa murid itu, kita itu mungkin marah ya terhadap murid, kita dongkol terhadap murid ya, dua kata alasannya, yaitu mereka adalah murid kita. Betul tidak? Coba pikirkan. Mungkin tidak misalkan SMA anak atau siswa SMA Negeri 1 yang membuat marah kita, kan tidak mungkin. Mungkin tidak misalkan anak atau siswa SMK Negeri 1 Rongga yang membuat marah kita itu dikeamkan gitu. Pak gitu, kita itu ya. Wah, itu Pak. Mantap Pak Wilan ya. Jadi Pak itu kan siswa kita ya. Kenapa? Ya, karena kita sudah terikat pada hukum. Nah, apa hukumnya? Hukumnya mereka itu adalah siswa, anak siswa, dan kita itu adalah guru atau orang tuanya. Itu hukumnya, Pak. Ya. Jadi nanti Bapak jangan pernah lagi aku saya dianu, apalagi sampai dibunuh gitu, nggak mungkin ya, kan nggak mungkin, karena mereka itu anak-anak kita dan kita itu terikat pada hukum. Coba ilmu dengan hukum mana yang diutamakan? Hukum. Adab dengan hukum mana yang diutamakan? Hukum. Kan gitu. Saya tanya, apakah rela kita membuang anak didik kita? Kan tidak mungkin. Apa saya mau nilai badan Pak, itu terserah silakan. Pak saya main teang Pak, ketok silahkan. Tetapi ingat, itu adalah murid Bapak Ibu guru. Nah di sini kemudian apa sih yang membuat marah kita? Berarti paradigma kita belum berubah. Apa yang belum berubah? Berarti kita masih di prem dari mana? Bahwa anak itu harus nurut pada kita, bahwa anak itu levelnya lebih bawah dari kita ya. Kalau masih punya paradigma seperti itu, dari sekarang istighfar ya, nggak mungkin. Apalagi anak SMA ya, anak SMA datang, kita suruh duduk, kita suruh belajar, kita suruh mengerjakan, harus konsentrasi ya. Di sisi lain ada 5 kebutuhan prinsip manusia yang tadi disampaikan ya. Anak misalkan tidur di kelas, apa kebutuhannya? Mungkin mempertahankan hidup. Kalau tidak tidur dia mati.
Kenapa anak itu tidak konsentrasi? Mungkin kebutuhan hidupnya tidak aman. Kenapa? Karena selalu dimarahi oleh bapak ibu guru. Mungkin atau lapar kan belum jajan. Nah di sana kita perlu apa tadi? Ya, segitiga restitusi. Ya. Kalau dalam segitiga restitusi kan memvalidasi masalah, menanyakan tadi keyakinan kelas, ya. Nah kalau dalam PAI itu dalam bahasa Al-Quran itu ada kaulan lainan, ada kaulan kariman. Jadi tanya dulu validasi dulu anak itu apa sih masalahnya. Oh Pak, saya nyontek Pak, atau kata Pak Adi tadi saya Pak loncat dari pagar Pak, itu validasi, ya. Kaulan lain. Kemudian ada kaulan kariman. Nah itu tanyakan, ya. Nah betul kamu tadi berbuat salah, tetapi dari masalah itu kita cari solusinya bersama, kan gitu, ya. Tidak ujuk-ujuk misalkan kita marahi anak itu dibawa kan tidak, tapi tanyakan dulu kenapa, ada apa, solusinya bagaimana, kita selesaikan bersama. Nah, ya. Jadi di sana tidak ada kita sebagai guru menghakimi anak, menghukum anak, ya, tetapi kita memotivasi anak, ya. Apalagi kalau anak SMA itu kan sudah lagi bukan wiraga kan. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara itu ada wiraga, wirama, dan wirasa, kan? Ya, kalau wiraga itu condongnya kepada semua ini hebat, ya. Jadi kalau melihat seperti ini, tentunya tidak ada alasan untuk saya nanti mungkin, ya, kalau ada ibu bapak keperluan seperti kami, tidak ada alasan Pak Asden, ya, Pak Hadi untuk menolak bantuan. Kami siap untuk membantu, ya. Dan tepuk tangan untuk kita semua, ya. Sudah rela-rela, ya, sampai yang lain sudah pulang, tapi kita masih di sini. Langsung saja untuk saya, ya. Sebenarnya saya kehabisan kata-kata dari Pak Asden, Pak Epul, ya, Pak Hadi, semua sudah dijelaskan. Tetapi karena ini permintaan dari Pak Unan, mana cenai PAI-nya, guru penggerak PAI-nya, nah kan gitu. Maka saya ingin mencoba mensahadatkan, ya, konsep-konsep yang seperti tadi, ya, perubahan paradigma belajar, ya. Nah, untuk perubahan paradigma belajar, saya ingin tanya dulu kepada Bapak dan Ibu. Alasan apa yang membuat Bapak Ibu katakan marah pada murid? Itu satu. Kedua, alasan apa? Saya minta 2 kata saja yang membuat Bapak Ibu itu dongkol terhadap murid. 2 kata. 2 kata saja. Tidak sopan, apalagi tidur di kelas, sama 2, apalagi tidak menghargai. Cukup? Ada lagi? Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, alasan kenapa murid itu, kita itu mungkin marah, ya, terhadap murid, kita dongkol terhadap murid, ya, 2 kata alasannya, yaitu mereka adalah murid kita. Betul tidak? Coba pikirkan, mungkin tidak misalkan SMA anak atau siswa SMA Negeri 1 yang membuat marah kita, kan tidak mungkin. Mungkin tidak misalkan anak atau siswa SMK Negeri 1 Rongga yang membuat marah kita itu amkan gitu, pan gitu, kita itu, ya. Wah itu kan mantap Pak Wilan, ya. Jadi pan itu kan siswa kita, ya. Kenapa? Ya, karena kita sudah terikat pada hukum. Nah, apa hukumnya? Hukumnya mereka itu adalah siswa, anak siswa, dan kita itu adalah guru atau orang tuanya. Itu hukumnya, Pak. Ya. Jadi nanti Bapak jangan pernah lagi aku saya dianu.
apalagi sampai dibunuh gitu, nggak mungkin ya, kan nggak mungkin, karena mereka itu anak-anak kita dan kita itu terikat pada hukum. Coba ilmu dengan hukum mana yang diutamakan? Hukum. Adab dengan hukum mana yang diutamakan? Hukum. Kan gitu. Saya tanya, apakah rela kita membuang anak didik kita? Kan tidak mungkin. Pak saya mau mere nilai badan Pak, itu terserah silakan. Pak ku saya main teang Pak, ketok silahkan. Tetapi ingat, itu adalah murid bapak ibu guru. Nah di sini kemudian apa sih yang membuat marah kita? Berarti paradigma kita belum berubah. Apa yang belum berubah? Berarti kita masih di prem dari mana? Bahwa anak itu harus nurut pada kita, bahwa anak itu levelnya lebih bawah dari kita. Ya, kalau masih punya paradigma seperti itu, dari sekarang istighfar. Ya, nggak mungkin. Apalagi anak SMA. Ya, anak SMA datang, kita suruh duduk, kita suruh belajar, kita suruh mengerjakan, harus konsentrasi. Ya, di sisi lain ada 5 kebutuhan prinsip manusia yang tadi disampaikan. Ya, anak misalkan tidur di kelas, apa kebutuhannya? Mungkin mempertahankan hidup. Kalau tidak tidur dia mati. Kenapa anak itu tidak konsentrasi? Mungkin kebutuhan hidupnya tidak aman. Kenapa? Karena selalu dimarahi oleh bapak ibu guru. Mungkin atau lapar, kan belum jajan. Nah di sana kita perlu apa tadi? Ya, segitiga restitusi. Ya. Kalau dalam segitiga restitusi kan memvalidasi masalah, menanyakan tadi keyakinan kelas, ya. Nah kalau dalam PAI itu, dalam bahasa Al-Quran itu ada kaulan lainan, ada kaulan kariman. Jadi tanya dulu validasi dulu anak itu apa sih masalahnya. Oh Pak, saya nyontek Pak, atau kata Pak Adit tadi saya Pak loncat dari pagar Pak, itu validasi. Ya, kaulan lain. Kemudian ada kaulan kariman. Nah itu tanyakan. Ya, nah betul kamu tadi berbuat salah, tetapi dari masalah itu kita cari solusinya bersama, kan gitu. Ya, tidak ujuk-ujuk misalkan kita marahi anak itu dibawa kan tidak, tapi tanyakan dulu kenapa, ada apa, solusinya bagaimana, kita selesaikan bersama. Nah, ya, jadi di sana tidak ada kita sebagai guru menghakimi anak, menghukum anak. Ya, tetapi kita memotivasi anak. Ya, apalagi kalau anak SMA itu kan sudah lagi bukan wiraga kan. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara itu ada wiraga, wirama, dan wirasa. Ya, kalau wiraga itu condongnya kepada semua ini hebat ya. Jadi kalau melihat seperti ini, tentunya tidak ada alasan untuk saya nanti mungkin ya, kalau ada ibu bapak keperluan seperti kami, tidak ada alasan Pak Asden ya Pak Hadi untuk menolak bantuan. Kami siap untuk membantu ya, dan tepuk tangan untuk kita semua ya, yang sudah rela-rela ya, sampai yang lain sudah pulang tapi kita masih di sini. Langsung saja untuk saya ya, sebenarnya saya kehabisan kata-kata dari Pak Asden, Pak Epul ya, Pak Hadi, semua sudah dijelaskan. Tetapi karena ini permintaan dari Pak Unang, mana cenai PAI-nya, guru penggerak PAI-nya, nah kan gitu. Maka saya ingin mencoba mensahadatkan ya konsep-konsep yang seperti tadi ya, perubahan paradigma belajar ya. Nah, untuk perubahan paradigma belajar, saya ingin tanya dulu kepada Bapak dan Ibu. Alasan apa yang membuat Bapak Ibu katakan marah pada murid? Itu satu. Kedua, alasan apa? Saya minta 2 kata saja yang membuat Bapak Ibu itu dongkol terhadap murid. 2 kata saja. Tidak sopan.
tidak sopan, apalagi tidur di kelas sama dua, apalagi tidak menghargai. Cukup, ada lagi ya. Nah Bapak Ibu ya, alasan kenapa murid itu, kita itu mungkin marah ya terhadap murid, kita dongkol terhadap murid ya, dua kata alasannya, yaitu mereka adalah murid kita. Betul tidak? Coba pikirkan, mungkin tidak misalkan SMA anak atau siswa SMA Negeri 1 yang membuat marah kita, kan tidak mungkin. Mungkin tidak misalkan anak atau siswa SMK Negeri 1 Rongga yang membuat marah kita itu amkan gitu, pan gitu, kita itu ya. Wah itu kan mantap Pak Wilan ya. Jadi pan itu kan siswa kita ya. Kenapa ya? Karena kita sudah terikat pada hukum. Nah, apa hukumnya? Hukumnya mereka itu adalah siswa, anak kita, dan kita itu adalah guru atau orang tuanya. Itu hukumnya, Bu, Pak. Ya. Jadi nanti Bapak jangan pernah lagi aku saya dianu, apalagi sampai dibunuh kan, itu nggak mungkin ya. Kan nggak mungkin, karena mereka itu anak-anak kita dan kita itu terikat pada hukum. Coba ilmu dengan hukum mana yang diutamakan? Hukum. Adab dengan hukum mana yang diutamakan? Hukum. Kan gitu. Saya tanya, apakah rela kita membuang anak didik kita? Kan tidak mungkin. Pak saya mau nilai badan Pak, itu terserah silakan. Pak saya main teang Pak, ketok silahkan. Tetapi ingat, itu adalah murid Bapak Ibu guru. Nah di sini kemudian apa sih yang membuat marah kita? Berarti paradigma kita belum berubah. Apa yang belum berubah? Berarti kita masih di prem dari mana? Bahwa anak itu harus nurut pada kita, bahwa anak itu levelnya lebih bawah dari kita. Ya, kalau masih punya paradigma seperti itu, dari sekarang istighfar. Ya, nggak mungkin. Apalagi anak SMA. Ya, anak SMA datang, kita suruh duduk, kita suruh belajar, kita suruh mengerjakan, harus konsentrasi. Ya, di sisi lain ada 5 kebutuhan prinsip manusia yang tadi disampaikan. Ya, anak misalkan tidur di kelas, apa kebutuhannya? Mungkin mempertahankan hidup. Kalau tidak tidur dia mati. Kenapa anak itu tidak konsentrasi? Mungkin kebutuhan hidupnya tidak aman. Kenapa? Karena selalu dimarahi oleh bapak ibu guru. Mungkin atau lapar, kan belum jajan. Nah di sana kita perlu apa tadi? Ya, segitiga restitusi. Ya. Kalau dalam segitiga restitusi kan memvalidasi masalah, menanyakan tadi keyakinan kelas, ya. Nah kalau dalam PAI itu, dalam bahasa Al-Quran itu ada kaulan layinan, ada kaulan kariman. Jadi tanya dulu pasti validasi dulu anak itu apa sih masalahnya. Oh Pak, saya nyontek Pak, atau kata Pak tadi saya Pak loncat dari pagar Pak, itu validasi. Ya, kaulan lain. Kemudian ada kaulan kariman. Nah itu tanyakan. Ya, nah betul kamu tadi berbuat salah, tetapi dari masalah itu kita cari solusinya bersama, kan gitu. Ya. Tidak ujuk-ujuk misalkan kita marahi anak itu dibawa kan tidak. Tapi tanyakan dulu kenapa, ada apa, solusinya bagaimana, kita selesaikan bersama. Nah, ya. Jadi di sana tidak ada kita sebagai guru menghakimi anak, menghukum anak, ya. Tetapi kita memotivasi anak. Ya, apalagi kalau anak SMA itu kan sudah lagi bukan wilaga kan. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara itu ada wiraga, wirama, dan wirasa. Ya? Ya,
Kalau wiraga itu condongnya kepada semua ini hebat ya. Jadi kalau melihat seperti ini, tentunya tidak ada alasan untuk saya nanti mungkin ya, kalau ada ibu bapak keperluan seperti kami, tidak ada alasan Pak Asden ya Pak Hadi untuk menolak bantuan. Kami siap untuk membantu ya. Dan tepuk tangan untuk kita semua ya. Sudah rela-rela ya, sampai yang lain sudah pulang tapi kita masih di sini. Langsung saja untuk saya ya. Sebenarnya saya kehabisan kata-kata dari Pak Asden, Pak Epul ya, Pak Hadi, semua sudah dijelaskan. Tetapi karena ini permintaan dari Pak Unang, mana cenai PAI-nya, guru penggerak PAI-nya, nah kan gitu. Maka saya ingin mencoba mensahadatkan ya konsep-konsep yang seperti tadi ya, perubahan paradigma belajar ya. Nah, untuk perubahan paradigma belajar, saya ingin tanya dulu untuk kepada Bapak dan Ibu. Alasan apa yang membuat Bapak Ibu katakan marah pada murid? Itu satu. Kedua, alasan apa? Saya minta dua kata saja yang membuat Bapak Ibu itu dongkol terhadap murid. Dua kata saja. Tidak sopan, apalagi tidur di kelas, sama dua, apalagi tidak menghargai. Cukup, ada lagi? Ya. Nah, Bapak Ibu ya, alasan kenapa murid itu, kita itu mungkin marah ya terhadap murid, kita dongkol terhadap murid ya, dua kata alasannya, yaitu mereka adalah murid kita. Betul tidak? Coba pikirkan, mungkin tidak misalkan SMA anak atau siswa SMA Negeri 1 yang membuat marah kita, kan tidak mungkin. Mungkin tidak misalkan anak atau siswa SMK Negeri 1 Rongga yang membuat marah kita itu amkan gitu, pan gitu, kita itu ya. Wah itu Pak. Mantap Pak Wilan ya. Jadi pan itu kan siswa kita ya. Kenapa ya? Karena kita sudah terikat pada hukum. Nah, apa hukumnya? Hukumnya mereka itu adalah siswa, anak kita, dan kita itu adalah guru atau orang tuanya. Itu hukumnya, Bu, Pak. Ya. Jadi nanti Bapak jangan pernah lagi aku saya dianu, apalagi sampai dibunuh gitu, nggak mungkin ya. Kan nggak mungkin, karena mereka itu anak-anak kita dan kita itu terikat pada hukum. Coba ilmu dengan hukum mana yang diutamakan? Hukum. Adab dengan hukum mana yang diutamakan? Hukum. Kan gitu. Saya tanya, apakah rela kita membuang anak didik kita? Kan tidak mungkin. Apa saya mau nilai badan Pak? Itu terserah silakan. Pak saya main teang Pak, ketok silahkan. Tetapi ingat, itu adalah murid Bapak Ibu guru. Nah, di sini kemudian apa sih yang membuat marah kita? Berarti paradigma kita belum berubah. Apa yang belum berubah? Berarti kita masih di prem. Prem dari mana? Bahwa anak itu harus nurut pada kita. Bahwa anak itu levelnya lebih bawah dari kita. Ya, kalau masih punya paradigma seperti itu, dari sekarang istighfar. Ya, nggak mungkin. Apalagi anak SMA. Ya, anak SMA datang, kita suruh duduk, kita suruh belajar, kita suruh mengerjakan, harus konsentrasi. Ya, di sisi lain ada 5 kebutuhan prinsip manusia yang tadi disampaikan. Ya, anak misalkan tidur di kelas, apa kebutuhannya? Mungkin mempertahankan hidup. Kalau tidak tidur dia mati. Kenapa anak itu tidak konsentrasi? Mungkin kebutuhan hidupnya tidak aman. Kenapa? Karena selalu dimarahi oleh bapak ibu guru.
mungkin atau lapar kan belum jajan. Nah di sana kita perlu apa tadi? Ya, segitiga restitusi. Ya. Kalau dalam segitiga restitusi kan memvalidasi masalah, menanyakan tadi keyakinan kelas, ya. Nah kalau dalam PAI itu dalam bahasa Al-Quran itu ada kaulan layinan, ada kaulan kariman. Jadi tanya dulu pasti validasi dulu anak itu apa sih masalahnya. Oh Pak, saya teh nyontek Pak, atau kata Pak Adi tadi saya Pak loncat dari pagar Pak, itu validasi, ya, kaulan lain. Kemudian ada kaulan kariman, nah itu tanyakan, ya, nah betul kamu tadi berbuat salah, tetapi dari masalah itu kita cari solusinya bersama, kan gitu, ya. Tidak ujuk-ujuk misalkan kita marahi anak itu dibawa kan tidak, tapi tanyakan dulu kenapa, ada apa, solusinya bagaimana, kita selesaikan bersama. Nah, ya, jadi di sana tidak ada kita sebagai guru menghakimi anak, menghukum anak, ya, tetapi kita memotivasi anak, ya, apalagi kalau anak SMA itu kan sudah lagi bukan wiraga kan. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara itu ada wiraga, wirama, dan wirasa. Ya, kalau wiraga itu condongnya kepada. Jadi kalau melihat seperti ini, tentunya tidak ada alasan untuk saya nanti mungkin ya kalau ada ibu bapak kami siap untuk membantu, ya, dan tepuk tangan untuk kita semua, ya. Jadi kalau melihat seperti ini, tentunya tidak ada alasan untuk saya nanti mungkin ya kalau ada ibu bapak kami siap untuk membantu, ya, dan tepuk tangan untuk kita semua, ya. Pengetahuannya wow, ya, gitu, ya. Jadi waktu pun tersita jadi wow, ya, itu aja. Kemudian kalau itu benar, ya, terasa lah jadi kelemahan.